Hi, good morning, smart people and good centuries. Welcome back to my channel again bersama gue Ling di Kopitiam Jerman. Hari ini it's Wednesday, hey, yay! Wednesday itu hari Rabu, so it's NBL ngoceh bareng Ling. So hari ini kita ngocehin tentang cerita aja yang simple aja, yang pokoknya menyenangkan aja. So let's get started. Aku duduk aja biar enak ceritanya, kalau enggak kakinya pegal. So kita duduk di couch aja biar lebih comfortable gitu, jadi comfy, kita ngomongnya juga agak lama. So hari ini aku mau cerita, tiba-tiba aku kayak ada apa sih, premonition gitu. Apa gitu? Seperti ada epiphany gitu, apa sih kayak dapat sesuatu wangsit ya, apa? Hikmat bukan, apa sih, wahyu ya? Dapat wahyu. Jadi tiba-tiba aku dapat sebuah epiphany, wangsit. Apa sih, aku mesti share cerita ini buat kalian. Jadi biar kita semua saling berbagi cerita dan berbagi pengalaman. So hari ini aku ada cerita tentang a stray dog and its helper. Jadi cerita tentang seekor anjing liar yang nggak punya tuan dan penolongnya. So, pada suatu hari ada seekor anjing yang a stray dog. Jadi stray dog itu nggak punya pemiliknya, dia tinggal di jalanan, makan dari tong sampah. Pokoknya, aduh kasihan banget. Dan anjing ini punya banyak penyakit kulit. Jadi ada kayak apa sih, kayak kurap gitu. Terus kurus, banyak pasti scratches ya, apa sih, terus pokoknya banyak penyakit gitulah ya. Dan anjing ini duduk. Dan anjing ini jalan terus di jalan lagi nyari makan di tong sampah. Terus tiba-tiba datanglah seekor. Kok hari ini gak konsep. Terus datanglah seorang pemuda dan laki ini pikir, oh ini anjing kasihan banget, gue mau bantu nih. Kebetulan gue ada bread, gue ada bun, apa sih, kayak bakpao gitu. Gue kasih aja bakpao ini, siapa tahu anjing ini nggak kelaparan habis makan nih. Tapi di tangan satu laki ini, pemuda ini, ada Kentucky Fried Chicken, guys. So selain punya a bun, sebuah roti, laki ini di tangannya juga ada Kentucky Fried Chicken. Jadi dia tenteng makanan ceritanya sama ya barang-barang lain gitu. Nah, pada saat laki-laki ini kasih breadnya atau bunnya ke anjing ini, anjingnya cium, oh smells so good, it's Kentucky Fried Chicken. Jadi dia mungkin nggak tahu itu Kentucky Fried Chicken karena anjingnya dia taunya, oh it's chicken, it smells so good. Anjing ini dengan secara refleks dia langsung menyerang laki-laki ini, terus digigit di tangannya, terus dia pengen makan itu Kentucky Fried Chicken. Jadi laki-laki ini sebel, dia gitu, dia apa sih kayaknya hit back gitu. Jadi laki-laki ini pukul tuh anjing, jadi anjingnya terlempar dan jatuh. Saking keselnya tuh laki-laki, anjingnya itu break sama Kentucky Fried Chickennya dilempar ke anjing itu, dikasih makan dan dia pergi. Nah, di balik cerita ini, kenapa gue mau share cerita ini? Sebenarnya pemuda itu dia pengen banget menolong itu anjing, bukan cuma untuk kasih makan, karena pemuda ini orangnya baik hati. Dia pengen pikir, oh mungkin it can be my dog at home, you know. Jadi dia pikir mungkin aku bawa pulang nanti jadi anjing kesayangan, my pet gitu kan. Gue bawa ke vet, bawa ke dokter hewan, gue kasih obat, sembuhin, kasih makan yang enak-enak. So, behind the story, ada saatnya kita sebagai manusia, kita selalu berpikir, oh takdir kita di tangan Tuhan, nasib kita juga di tangan Tuhan. Sebenarnya menurut aku salah. Takdir kita memang di tangan Tuhan. Kita dilahirkan sebagai seorang perempuan atau seorang laki-laki, dilahirkan dari keluarga yang miskin, dari keluarga yang kaya. It's fair because it is like that, you know. Kita lahir seperti itu. Mungkin orang pikir, lu mah bisa ngomong kayak gitu karena apa sih ya, lu mah hidup enak gitu. Bukan.
orang tuaku juga kerja keras. Jadi menurut aku itu fair, itu memang udah gitu yang kita nggak bisa ubah dari Tuhan. Tapi nasib kita bisa kita ubah, mindset kita mesti kita ubah. Pemuda ini sebenarnya pengen banget nolong anjing itu, tapi anjing itu udah nerekam duluan karena it's greediness, nggak sabar, selfish, pengen mentingin diri sendiri dulu. Jadi dia mungkin nggak pikir sebenarnya pemuda itu mau menolong dia bawa pulang ke rumah. Sebenarnya dia pengen bawa anjing itu pulang ke rumah, jadi his own pet, dan dia nggak miskin, jadi dia bisa hidup enak, main-main terus, disembuhin dari penyakit kurapnya. Pokoknya yang serba wow. Tapi namanya juga anjing liar, stray dog, makanya nggak bakal mengerti gitu. Nah, cerita kedua, ceritanya banyak hari ini, nggak cuma 2 aja. So, ada seorang laki-laki, ini laki-laki lah ya, ceritanya banyak laki-laki hari ini. Laki-laki jatuh di cliff. Jadi apa sih bahasa Indonesianya? Kalau ada pegunungan begini, gantung di sini, itu namanya cliff. Apa ya? Hampir mau jatuh. Ceritanya ini kan cuma cerita gitu kan. So hanging on a cliff. So pemuda ini hang on a cliff, hampir jatuh di mana. Terus dia bilang tolong. Terus lewatlah seorang laki-laki tua. Terus laki-laki tua ini nggak tua sih, let's say middle age gitu, jadi 40-50 tahun. Dia pengen nolong tuh laki-laki, diambil tangannya. He said, hold my hand, jadi pegang tangan aku. Laki-laki yang jatuh ini lihat, ada cincinnya, diamondnya gede, ada jam Rolex, wow. Dan laki-laki yang yang hampir jatuh itu tanpa mikir, dia ngambil di belakang sakunya ada a Swiss knife, jadi pisau yang tajam itu. Ditusuk tangannya laki-laki yang agak parubaya itu, karena dia mau ngambil cincin berliannya sama jam Rolex-nya. Tapi bodohnya, karena ditusuk itu kan sakit, jadi dilepasin, jatuh, dia masuk ke dalam jurang, mati. Itu the end of the story. Yang kedua itu mungkin agak serem, tapi that's a reality. Ada saatnya ada orang mau menolong kita, tapi karena kita nggak mikir, kita mikirnya pendek doang. Terus kita mikirnya cuma what we can see right now. Kita nggak mikir panjang terus. Mungkin orang itu sebenarnya mungkin mau nolong dia, nyawanya tertolong, tapi karena greediness, his own greediness, jadi dia tusuk tangannya, lepas, dia mati sendiri gitu. Rolex nggak keambil, cincin diamond nggak dapet, mati konyol. Tadi balik cerita ini, mungkin kita seperti laki-laki di jurang itu, dan mungkin kita juga sama seperti a stray dog. Nah, ada saatnya kita sebagai manusia itu kita nggak mikir panjang, kita mikirnya pendek, dan kita lihat sesuatu nggak mikir sampai long term. Kita mikirnya juga short term. Dia pikir, apa yang bisa gue dapat nih hari ini, enak banget nih. Tapi nggak mikir ke panjang. Sebenarnya dari cerita pertama kita belajar, pemuda itu pengen nolong anjing itu dan mungkin a better future for the dog. Tapi karena ya namanya anjing liar, kurapan, ya begitu deh. Dan dari cerita kedua kita belajar sebenarnya mungkin kalau dia nggak greedy, dia nggak bakal mati konyol sendiri. Tapi namanya greediness, it's also inside us gitu. Jadi ada baiknya saat kita melakukan sesuatu, kita mikir panjang terus. Mikir panjang dulu sebelum kita melakukan sesuatu. Dan mungkin ini juga pernah terjadi sama aku. Aku nggak mikir panjang, dan aku nggak mikir untuk yang long term, dan aku membuat keputusan yang salah. Jadi sebaiknya kita sebagai manusia mungkin jangan jadi a stray dog. Jadi pet aja, jadi disayang-sayang sama tuan rumahnya. Terus before we do something, think it through. Jadi mikir dulu, dan jangan lihat sesuatu yang ada di depan, tapi
dari sesuatu yang pendek itu, dari sesuatu yang nggak kelihatan, mungkin ada di balik itu ada yang baik banget yang kita nggak lihat sama sekali dan belum kita rasakan, dan mungkin bakal terjadi soon that you never know. Jadi itu aja sharing gue untuk hari ini. Semoga kalian terhibur. Kalau kalian punya request, just write on in the comment box below. Atau kalian pengen dengar ngoceh, atau kalian pengen tahu sesuatu tentang Jerman. Nanti aku research baru aku bikin videonya. So guys, thanks for watching. I hope you learned something. I hope you enjoyed spending time with me. Kalau lo suka video ini jangan lupa kasih go like. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa, kasih go like juga. Dan see you next time. Bye. Mwah.